mempunyai fungsi pedagogis. Pedagogis artinya mengajar. Ketika kita berjalan bersama Yesus, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar, semua itu disediakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayai, miliki hati, aku pasti dikenal Tuhan. Amin. Hari ini belajar dengan Roh Kudus, mempunyai respon yang baik terhadap masalah. Kalau saudara hari ini bisa belajar dan Roh Kudus ada di dalam diri saudara, membantu, mengingatkan kepada saudara saya untuk menghadapi, merespon masalah yang benar, saudara akan keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Info ibadah 0819 3778 8988. Setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah.
Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Yang bersukacita dan siap bersukacita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Bapak Saudara boleh bangkit berdiri bersama. Izinkan saya menyapa Bapak sekalian. Happy birthday Bethania Reborn Center. I grow, I go, I glorify. Bagaimana Bapak Ibu? Kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Saudara sekalian. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami selalu baru setiap hari. Sampai dengan malam hari ini Tuhan, Kau tambahkan usia Bethania Reborn Center. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami mau membawa yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan disenangkan. Malam hari ini Tuhan hadir mengunjungi kami, melawat kami, menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Bapak Saudara sekalian boleh duduk kembali. Sama saya undang untuk bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sorak-sorak bagi Yesus Tuhan.
kita Bapak Saudara. Dengan tepuk tangan di dalam nama Yesus Tuhan.
Boleh angkat tanganmu sama-sama malam hari ini. Terima kasih. Nyanyikan sama-sama saya. Yesus, katakan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, katakan terima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sama-sama nyanyikan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan sama-sama sekali lagi. Ku ada, yes, sebab anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama, bangkit berdiri sama-sama, angkat tanganmu. Terima kasih. Nyanyikan Yesus, oh Yesus, katakan terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Nyatakan syukur-Mu, terima kasih, terima kasih. Yesus, katakan Yesus, terima kasih. Katakan aku mau memuji-Mu selama-lamanya. Lebih lagi terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan sampai saat ini. Terima kasih. Ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih tinggi lagi, katakan sama-sama. Katakan thank you Jesus. Panggil namanya Jesus. Amen. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live. Sing forever, forever I will praise your name. Terima kasih Yesusku. Kalau kami masih bisa dan sampai hari ini, itu karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu sama-sama. Engkau Tuhan yang baik dan selalu baik. Engkau Tuhan yang setia dan selalu setia. Engkau Tuhan yang penuh dengan anugerah dan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kiranya sama-sama katakan. Oh, kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Katakan, oh kiranya. Kalau kau mau sambil angkat tangan, boleh katakan sama-sama. Oh kiranya bersukacitalah. Oh, katakan sama-sama Tuhan Yesus. Katakan buat jiwamu. Oh, kiranya sekali lagi nyanyikan, come on. Oh, kiranya. Oh, kiranya. Oh, kiranya. Ini kebenarannya Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi nyanyikan semuanya. Oh, inilah penyembahan kami. Oh, kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Katakan sama-sama. Only drums, semua tepuk tangan sama-sama. Come on, say. Oh, yang percaya Tuhan terlalu cinta sama kita, nyanyikan. Come on. Katakan Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Nyanyikan lagu cintamu sama Tuhan sama-sama. 1, 2, 3, sing. Oh, kiranya. Katakan Tuhan Yesus, come on. Nyanyikan sama-sama. Yang masih bernafas nyanyikan sama-sama. Oh, kiranya. Amin. Oh, kiranya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh,
Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sama-sama. Oh, kira Tuhan Yesus amat cinta. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dan amat cinta pada saya. Oh, kira. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. All my life you have been faithful. Nyanyi sama-sama, come on. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Yang merasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan sama-sama. Oh, and all my life you have been faithful. Sing all my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, I will sing, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi nyanyikan, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Thank you, Jesus, from the moment that I wake up until I lay my head. Katakan, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice, I love your voice. Amen. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. Terima kasih Tuhan. You have the Father. I've known you as a friend. Sama-sama nyatakan, come on. And I have lived, come on, in the goodness of God. Angkat tanganmu dan nyanyikan. Say, all my life you have been faithful. Terima kasih Yesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya mau tanya dulu, nafas itu siapa yang kasih? Tuhan, bukan hasil usaha kita ya. Kita bisa diselamatkan itu siapa yang kasih? Tuhan. Bukan karena kekayaanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena apapun yang kau punya, nggak bisa. Itu kasih karunia Tuhan. Amin.
Karena hari ini selama kau masih punya nafas, pakai untuk memuji Tuhan. Karena nafas itu Tuhan yang kasih. Kembalikan nafasmu buat siapa? Buat Tuhan yang kasih nafas. Dengan memuji Dia. Katakan terima kasih sama Dia. Coba ngomong 1 menit aja, 1 menit aja ngomongin, Tuhan terima kasih. Engkau terlalu baik sama aku Tuhan. Berulang kali aku sudah mau menyerah, tapi Tuhan gak pernah nyerah sama aku. Berulang kali aku rasanya gak bisa menjalani hidup ini, tapi sampai hari ini aku masih ada di tempat ini. Aku mau katakan itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Berulang kali aku menghadapi pintu yang tertutup. Dan rasanya aku nangis, aku gak tahu gimana lagi. Tapi buktinya sampai detik ini aku bisa berada di ruangan ini untuk memuji nama-Mu Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu sungguh nyata di hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan malam hari ini. Orang yang sadar bahwa dia begitu dicintai sama Tuhan, pasti kalau memuji dan menyembah Tuhan akan kasih ekspresi yang terbaik. Amin. Mau kasih ekspresi yang terbaik buat Tuhan yang terlalu cinta sama kita? Kalau engkau memang cinta sama Dia, kasih Dia ekspresi yang terbaik ketika menyembah Dia. Engkau bisa angkat tanganmu, engkau bisa loncat-loncat karena memang Dia udah terlalu baik sama kita. Selama tangan masih bisa terangkat, pakai itu untuk memuji Tuhan. Amin. Selama kaki masih bisa lompat, lompatlah untuk menyenangkan hatinya. Itu ngucap syukur namanya. Ngerti sekarang ya? Waktu tanganmu masih bisa terangkat dan kamu pakai untuk memuji Tuhan, kamu lagi mengucap syukur tuh sama Tuhan. Kakimu masih bisa digerakkan untuk memuji Tuhan, pakai. Itu bukti terima kasih Tuhan, kakinya masih bisa dipakai. Aku mau memuji-Mu dengan segenap tubuhku, segenap jiwaku, segenap rohku, aku mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Mau kasih yang lebih baik lagi buat Tuhan? Amin. Amin. Nyanyi buat Tuhan dari awal ya. I love you Lord. Nyanyi buat Tuhanmu yang terlalu baik. For your mercy never fails me. Nyanyikan dari hati. All my days I've been held in your hand. Thank you Jesus. From the moment that I wake up, katakan, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Kasih ekspresi terbaik, katakan all my life. Nyanyikan. All my life you have been faithful. Yes, yes. Terus sembah Tuhan sama-sama. All my life you have been so good. Amen. With every breath that I am in, I will sing. Come on. Nyanyikan sama-sama. All my life, all my life, sing. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. Amen. All my life you have been so good. With every breath, yeah. I will sing all the goodness of God. Your goodness, sing it out. Your goodness is running after me. Amen. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Your goodness is running after me. Thank you, Jesus. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life
sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Nyanyikan sama-sama. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sama-sama katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya cuma pengen ngomong gini malam hari ini. Musim bisa berubah, kasih Yesus gak pernah berubah. Nangkap ini. Musim bisa berubah, kuasa Yesus gak pernah berubah. Musim bisa berubah, tapi kebijaksanaannya Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita di semua musim hidupmu. Katakan amin. Jadi gini, apapun yang terjadi tetap cinta Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan sekali Yesus, selamanya, selamanya, sakit maupun sehat tetap Yesus. Berlimpah maupun kurang tetap Yesus. Ngerti maupun gak ngerti tetap. Yang terbaik siapa? Yesus. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Dalam segala keadaan, ini kan sama-sama. Waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah. Sama-sama katakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Semuanya boleh duduk kembali, gak apa-apa, duduk aja dulu. Nyanyikan sekali lagi. Sekali Yesus, selama harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus.
harapanku, harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan. Teguhkan setiap kami itu, teguh. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Terus angkat suaramu, bawa imanmu, bawa pengharapanmu, katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Oh, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, teguhkan hati. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, Engkau yang bertindak, amin, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dalam hidup ini saya belajar, kenapa saya suka memuji Tuhan. Karena ternyata orang yang suka memuji Tuhan itu membawa hubungannya tetap intim sama Tuhan. Amin. Memuji Tuhan itu kayak lagi ngobrol, komunikasi sama Tuhan. Tuhan kasih nafas, kita ngomong Tuhan Kau baik. Kita merasakan kehadirannya, kita berkata Tuhan Kau sangat baik di hidupku. Kita ingat pengampunan Tuhan, kita berkata Tuhan Kau baik. Tuhan ngomong sama kita lewat kasih-Nya, lewat kuasa-Nya, lewat perlindungan, dan kita ngomong balik sama Tuhan. Betapa Kau baik di hidupku Tuhan. Orang yang sering ngobrol sama Tuhan makanya jadi intim sama Tuhan. Amin. Di dalam keintiman selalu ada ketenangan dari Tuhan, katakan amin. Ketika waktu kau intim sama Tuhan, kau selalu ingat Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Tuhan ada bagiku. Namanya Immanuel, Dia menyertai aku di segala keadaan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Jadi ingat ini, kenapa kita perlu memuji Tuhan ya. Karena ternyata itu membawa hubunganmu terus intim sama Tuhan. Apa yang bisa kau capai di dunia ini bisa kau tinggalkan. Karirmu, apapun itu. Tapi keintiman sama Tuhan itu gak pernah berakhir, sekalipun nafas bisa berakhir. Amin. Makanya yang terutama tuh intim sama Tuhan dalam segala keadaan. Cuma itulah sumber kekuatanmu, sumber ketenanganmu. Orang yang suka memuji Tuhan akan dibawa terus intim sama Tuhan. Yang kedua saya belajar, orang yang suka memuji Tuhan itu membuat intimidasi yang bisa menyerang hidupnya itu dipatahkan. Dalam hidup kita bisa mengalami ketakutan, betul nggak? Dalam hidup seringkali ada perkataan negatif yang bisa nyerang kita, yang berkata kamu nggak bakal bisa, kamu itu nggak punya pengalaman, udahlah kamu ngaca dulu deh. Latar belakangmu tuh loh, kamu tuh siapa? Sok-sokan lagi, mau jadi pemenang, punya mimpi yang besar, lihat. Selalu ada perkataan iblis yang berusaha untuk menghancurkan kita. Perkataan negatif itu menghancurkan. Kita mesti lawan balik dengan memuji Tuhan, katakan amin. Karena firman Tuhan itu punya kuasa untuk menghancurkan kegelapan.
Firman Tuhan punya kuasa untuk menaklukkan perkataan-perkataan yang bisa menghancurkan kita. Katakan amin. Jadi waktu engkau mengalami keadaan seperti itu, pilihlah untuk memuji Tuhan. Waktu engkau memuji Tuhan, engkau kembali diingatkan apa yang Tuhan pernah lakukan dan apa yang Tuhan bisa kerjakan di hidupmu. Dia Tuhan yang gak pernah berubah. Di musim yang lalu dia bisa menolongmu, di musim ini dia masih bisa tolong Anda. Katakan amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan ku tetap, dengan iman nyanyikan ku yakin Tuhan. Waktu engkau memuji Tuhan, ketakutanmu dipatahkan. Ku yakin Tuhan melindungi. Kita kembali diingatkan, iya ya nih liriknya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena Stop dulu. Kita ngomong kayak gini, kalau kamu khawatir, pandang burung di langit. Kenapa? Burung itu dikatakan dia gak pernah nabur, dia gak pernah nuai, dia gak punya lumbung persediaan, tapi tetap diberi makan sama Bapa di surga. Ditutup dengan kata-kata ini, bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Engkau dicintainya, engkau dikasihinya, engkau diampuninya, engkau ditebusnya. Engkau jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Artinya gini, yang gak menabur aja ciptaannya dipelihara sama Tuhan. Apalagi kalau kita sudah kerjakan yang terbaik, pemeliharaan Tuhan pasti selalu ada di hidupmu. Katakan amin. Amin. Waktu kau memuji Tuhan, kau diingatkan Tuhan bisa menolongmu, Tuhan bisa menjagamu, Tuhan selalu menolongku. Katakan, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan sama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, dia mengenyangkanku. Yang percaya nyanyikan, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi nyanyikan sama-sama, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ketika engkau memuji Tuhan, intimidasi dipatahkan. Katakan amin. Ketakutan dipatahkan karena engkau kembali diingatkan engkau punya Tuhan yang begitu sayang sama kita, yang bisa menjaga, yang bisa melindungi, yang bisa buka jalan buat kita saat gak ada jalan. Pilihlah untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga saya belajar ini, orang yang suka memuji Tuhan akan tetap rendah hati, karena sadar semuanya itu cuma karena anugerah Tuhan. Benar ya? Kalau nggak Tuhan buka pintu, kita nggak ada sampai hari ini. Gak bisa, gak sanggup. Manusia itu terbatas.
cuma Tuhan yang tanpa batas. Haleluya. Amin. Manusia terbatas, katakan saya terbatas. Tapi Tuhanku tanpa batas. Saya gak sanggup, tapi Tuhanku selalu menyangkupkan aku. Amen. Amin. Seringkali saya juga gak mampu. Mau sepinter-pinternya manusia tetap terbatas. Ketika kau memuji Tuhan, kau terus disadarkan, aku bisa ada cuma karena anugerah Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Boleh nyanyi sama-sama dari atas, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama nyanyikan. Aku ada saat ini, yes, semuanya karena, katakan aku hidup. Semua berkat kemurahan-Mu, nyatakan terima kasih. Katakan Yesus, katakan Engkau sangat baik. Nyanyikan lebih tinggi lagi. Aku ada saat ini, itu yang kami rasakan, yes. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik. Katakan terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ngomong kayak gini, Tuhan melawan orang yang sombong, tetapi Dia menyatakan kemurahannya buat orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan suka memuji Tuhan, karena dia sadar bukan karena kekuatanku, bukan karena kegagahanku, bukan karena hebatku, bukan karena koneksiku, bukan karena pengetahuanku, tetapi semua karena Tuhan. Amin. Makanya sukalah memuji Tuhan, tetap rendah hati. Kesombongan dipatahkan, keangkuhan dihancurkan. Amin. Terakhir yang saya belajar ini, orang yang suka memuji Tuhan, hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nyanyi itu nular, betul nggak? Saya seringkali di rumah, saya nyanyi, tiba-tiba istri saya ikut-ikutan. Udah kayak duet Afgan Raisa. Wih sedap. Udah. Satu orang bernyanyi, seisi rumahnya jadi ketularan suka ikut memuji Tuhan. Dan kita kadang-kadang gak pernah tahu loh, orang yang dengar pujian kita bisa jadi mereka itu lagi ngalamin ketakutan, kekhawatiran, depresi, masalah yang gak gampang.
Tapi gara-gara nyanyian kita, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan lagi. Amin. Ada satu kesaksian, ada di sebuah kos, ada seseorang udah mau bunuh diri. Dia udah gak kuat menjalani hidup, itu pisau udah di tangan. Tapi tiba-tiba teman kosnya di sebelah kamarnya persis, itu puter lagu rohani kenceng banget. Sampai akhirnya bocor ke kamar sebelahnya. Sambil dia nyanyi, suaranya fals, pokoknya wah nyanyi aja pokoknya. Waktu itu lagu didengarkan sampai terdengar sampai di kamar sebelah. Itu temennya udah mau bunuh diri. Dengar lagu itu, lagunya kayak gini. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Sama-sama katakan, ku tahu Yesus selalu bersamaku. Gara-gara dengar lagu itu, dia ingat, dia dengar liriknya, dalam segala keadaan ada Tuhan yang gak pernah tinggalkan. Dia ada, dia mengasihi, dia mengampuni, dia menolong, dia kasih kesempatan. Akhirnya gak jadi bunuh diri, pergi ke kamar sebelah, didoakan, hari itu hidupnya dipulihkan sama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yes. Nyanyianmu itu memberkati banyak orang. Fales apa enggak masalah, pesannya tetap enggak pernah fales. Katakan amin. Jadi hari ini kalau suaramu fales, udah enggak apa-apa, nyanyi aja. Tetap ada kuasa di balik pujian orang yang percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Yes. Amin. Berapa yang merasa diberkati malam hari ini? Amin. Boleh saya undang Anda bangkit berdiri sama-sama? Ada kuasa di dalam pujian orang percaya, katakan amin. Amin. Ada kuasa di dalam pujian orang-orang yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Amin. Ingat 4 hal ini, kenapa kita perlu terus memuji Tuhan? Yang pertama, karena apa? Ternyata orang yang suka memuji Tuhan, itu akan membawa dia terus tetap intim sama Tuhan. Di dalam keintiman ada kekuatan, ada ketenangan dari Tuhan di sana. Amin. Yang kedua, saya belajar yang suka memuji Tuhan, intimidasi akan dipatahkan di hidupmu. Kau gak lagi dikuasai ketakutan, tapi kau dikuasai sama firman Tuhan, janji Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Apa yang pernah kau alami, tetap bisa kau alami sampai hari dan sampai selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, yes. Orang yang suka memuji Tuhan tetap rendah hati. Orang yang suka memuji Tuhan akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Siap ngalami Tuhan lebih lagi? Siap mengenal Tuhan lebih lagi? Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Katakan sama-sama. Hampiri tahta kasih. Yes. Kami menghampirimu. Kekuatanku, katakan, dan hanya dalam hadirat-Mu. Panggil nama Yesus. Amin. Sama-sama nyanyi ke malam hari ini. Tak terbatas, ku yakin kau nyata. Katakan kemenangan.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu, gemar. Nyanyikan sama-sama. Ku sampai tepuk tangan boleh katakan. Dalam kudus hadir kami menghampirimu Tuhan. Kekuatanku cuma di hadirat-Mu Tuhan, cuma ketika aku menyembah-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Serukan nama Yesus, Yesusku, katakan. Nyanyikan nyanyian imanmu malam hari ini. Come on. Ku yakin, yes. Amin. Deklarasikan kemenangan terjadi. Sama-sama katakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan, yes. Ku yakin Kau nyata, kemenangan. Segenap jiwaku, segenap katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Dengan iman sungguh besar segenap hatiku. Katakan, Kau besar, yes, Kau besar. Segenap jiwaku, katakan lagi, segenap jiwaku. Amin, yes. Sungguh besar Engkau, Yesusku, amin. Katakan, Kau besar. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, katakan, ku yakin. Amin. Engkau bersemayam di atas puji-pujian orang-orang yang mengasihi Engkau, Tuhan. Cuma ini yang kami percaya, katakan kemenangan. Bawa terus penyembahan-Mu, oh, ku yakin. Ku rasa kuasa-Nya. Jadi apa yang kami katakan, nyatakanlah Tuhan, kami percaya. Ku yakin kamu. Ini yang kami imani. Engkau nyata di sini.
kesembuhan terjadi, kebangkitan terjadi di sini. Maka jiwaku pun memujimu. Nyatakan sama-sama. Sungguh besar Engkau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, katakan Engkau Allahku. Terus angkat tangannya nyembah Tuhan sama-sama. Angkat tangan. Maka jiwa paduan suara surgawi di tempat ini. Yes. Sungguh besar Engkau Allah, kami menyembah-Mu, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Katakan di dalam apapun yang kau hadapi hari-hari ini, pilih untuk memuji Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, di dalam katakan selama-lamanya. Sekali lagi katakan, oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku, itu kebenarannya. Yes, kami memilih untuk berkata dan memuji-Mu. Oh, Yesus terlebih besar. Katakan katakan di dalamku, di dalamku. Katakan selama-lamanya. Terus angkat suaramu, angkat suaramu. Yesus
besar, Yesus di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi terus menyembah Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Kami mau katakan Yesus, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan di dalamku, pujikan sama-sama. Katakan selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup imanku bersepakat percaya kuasanya. Angkat tanganmu. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan sama-sama. Aku punya imanku percaya kuasanya. Ku terima sekarang imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan terus buat Tuhan. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Terus kasih tepuk tangan buat Tuhanmu. Dia mampu melakukan perkara heran dan ajaib di hidupmu. Oh yes. Malam hari ini biar iman kami kembali bangkit. Keintiman kami kembali bangkit. Pujian kami kepada Tuhan gak pernah putus lagi. Apapun yang kami alami selalu kami memilih untuk memuji Tuhan dulu. Kami gak mau ngomel-ngomel lagi.
Kami gak mau lagi bersungut-sungut. Apapun yang bisa kami alami, kami punya Tuhan yang besar. Apapun yang kami alami, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, Yesus terlebih besar dalam hidup kami. Amin. Intimidasi sudah dipatahkan. Kemenangan dan pengharapan Kau nyatakan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Buat malam yang luar biasa kami bisa menyembah-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Pujian kami bagimu Tuhan. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Betania Reborn, I grow, I go, I glorified. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kehadirannya di tempat kami Betania Reborn. Kami memperkenalkan diri sebagai satu tubuh Kristus yang baru saja lahir hari ini di usia yang ke-2 tahun. Terima kasih juga untuk para hamba Tuhan dari Ormas BMGK, MUKI dan juga para hamba Tuhan senior yang sudah hadir di tempat ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terutama yang terhormat Bapak Pendeta Yusak Chong. Beliau adalah hamba Tuhan yang menikahkan saya dengan Bapak Gembala di tempat ini. Sorak-sorai untuk Allah kita. Ketika melihat yang terhormat Bapak Pendeta Yusak Chong hadir, maka tidak pernah terfikir, tidak pernah terbayangkan untuk saya bisa berdiri di depan beliau. Bahkan atas perkenanan Tuhan, Tuhan memimpin kami, memprivate kami, satu keluarga sampai akhirnya menjadi seperti ini. Waktu awal menikah, kalau berantem sama Pak Pur nangisnya ke beliau saudara. Waktu nangis Pak Yusak cuman bilang, ayo sini duduk, ayo tak doakan, didoakan saudara. Jadilah seperti saya yang sekarang ini, semua karena bimbingan dan tuntunan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yusak Chong. Sorak-sorai untuk Allah kita. Mengenai kuasa dan kebaikan Tuhan yang selama ini terjadi dalam kehidupan kami. Kami basicnya bukanlah seorang yang suci, bukanlah seorang yang dianggap semua orang pilihan. Tetapi mengenai kehidupan kami, sudah ada saksinya di depan kami, Bapak Pendeta Yusak Chong, jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Hari ini saya akan membawakan satu tema, Yesaya 43 ayat 19, demikian firman Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Singkat saja sharing saya hari ini bahwa ketika saya hidup, pernikahan saya 27 tahun berjalan bersama Pak Purnomo, mengalami begitu liku-liku yang luar biasa, yang dahsyat. Sampai hari ini dituntun untuk di private secara luar biasa oleh Tuhan. Yang awalnya hanya duduk-duduk sebagai jemaat, sebagai evangelis, berkhotbah ke sana, kemari, ke Solo, ke Mojokerto, ke Kediri, ke Lumajang. Habis khotbah pulang duluan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memprivate kami. Sehingga Tuhan menginginkan melalui tanda-tanda yang ajaib yang nanti akan disaksikan oleh anak saya Aileen, kami dituntun Tuhan, di private Tuhan,
sampai jadilah seperti yang sekarang. Firman Tuhan di dalam Yesaya dikatakan, lihat, saya telusuri dari akar kata bahasa Ibrani artinya adalah hen. Hen itu artinya adalah sungguh. Dan dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak artinya adalah asyah. Asyah artinya adalah betapa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk mencipta. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Jadi di dalam firman ini yang saya dapatkan waktu saya bergumul, terima kasih juga untuk Pak Purnomo sebagai gembala senior di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya. Katanya beliau, itu kan mimbarnya sudah cowok-cowok semua, cuman ada Bu Vike satu pemain bass. Kamu enggak kasihan ta? Wes kamu aja dulu yang sharing. Terima kasih Pak Pur buat kasihnya, sehingga saya mendapat kesempatan di hari ini saya bisa men-sharingkan kebenaran firman. Di dalam Yesaya ini dikatakan bahwa ada janji Tuhan. Tuhan bukan berkata lihatlah. Ketika Tuhan berkata lihatlah, Tuhan sedang ingin berperkara dengan saya dan saudara. Tuhan ingin pribadi, face to face, untuk menyatakan bahwa aku ini akan menumbuhkan sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, yang ada di tanganmu. Meskipun pembuatan kitab ini adalah satu situasi yang sangat sulit, tetapi firman Tuhan di dalam Yosua 43 dikatakan ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi kepada saudara dan saya. Janjinya membuat jalan di padang gurun. Padang gurun adalah satu keadaan yang tidak enak. Di sana banyak binatang buas. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Tetapi ada janji Tuhan yang akan digenapi untuk saya dan saudara, bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Dari awal kita diajak penyembahan oleh Bapak Frankie, betapa Tuhan itu mencintai saudara dan saya. Bahkan kadangkala ketika kita enggak setia, Tuhan tetap mencintai saya dan saudara. Amin. Ada janji Tuhan. Yusuf ketika dia diizinkan melewati proses demi proses padang gurun, Yusuf dalam hidupnya mengalami ujian kesetiaan. Ketika dia bermimpi, bukan berarti dia ujuk-ujuk. What is the meaning ujuk-ujuk? Tiba-tiba langsung dia nongkrong di dekat istana. No, bukan. Yusuf mengalami proses demi proses. Dia dihina saudara-saudaranya, tidak dipercaya. Akibat iri hati dia dibuang ke sumur, sehingga sepertinya hopeless, gak ada harapan. Tapi saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan itu, Yusuf semakin hari semakin dibawa dekat dengan istana oleh Tuhan. Semakin hari dia makin masuk ke dalam istana. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, dia semakin hari semakin mendekati istana. Sampai akhirnya dia bisa menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum. Dia semakin dekat kepada istana. Ketika dia di istana, Fir'aun mengatakan di dalam Kejadian 39 sampai 49 mengatakan, belum pernah aku melihat orang yang seperti ini. Orang yang seperti apa Bu Ita? Ya, orang yang seperti Yusuf. Ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, suka menyembah Tuhan, saudara sedang memperpanjang pedang roh saudara. Yang percaya katakan amin. Banyak menyembah, banyak berkat, banyak mujizat. Tidak menyembah, tidak ada berkat, tidak ada mujizat. Sebab itu saudara dan saya benar-benar karena kasih karunia harus benar-benar menikmati penyembahan-penyembahan untuk menyukakan hati Tuhan. Ketika Yusuf akhirnya di hadapan Fir'aun mengatakan,
belum pernah aku melihat orang seperti ini. Orang yang di dalamnya ada roh Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika saudara dan saya disertai roh Allah, orang bisa melihat saudara dan saya bahwa di dalam kita ada roh Allah. Roh yang lebih besar yang bisa mengalahkan dunia ini. Roh yang lebih besar yang bisa mengalahkan intimidasi iblis. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sampai akhirnya, karena Yusuf bisa menjaga hatinya, Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya saudara, hati kita harus dijaga. Tadi pujian mengatakan, orang yang suka memuji Tuhan, pasti orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu kesukaannya Tuhan, kecintaannya Tuhan. Kalau saudara dan saya dicintai Tuhan, apa sih doa saudara, apa sih permohonan saudara yang tidak akan diberikan? Yang mengerti katakan amin. Sampai akhirnya Yusuf ditaruh di tempat yang dimuliakan. Yusuf ditaruh menjadi orang yang terhormat. Dia ditaruh di istana menjadi penguasa kedua di Mesir setelah Fir'aun. Saudara, saya mengundang anak saya Aileen, saksi hidup pernikahan kami, perjalanan kami. Silahkan maju ke depan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Menjadi anak Tuhan, menjadi anak gembala, gak mudah saudara. Tapi kami semua satu keluarga bersatu hati mendukung. Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Lalu buat apa kita sia-siakan? Baiklah kita memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga sepanjang hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau bersaksi sedikit bahwa perjalanan sampai umur saya yang ke-26 tahun ini di keluarga mama papa saya, Bapak Purnomo dan Ibu Ita, itu sangat luar biasa. Saya nggak pernah kepikiran kalau pada sore hari ini di ulang tahun kedua gereja ini saya papa mama menjadi gembala, dipercayakan menjadi gembala di gereja BRC Malang ini. Dulu pas kecil saya lihatnya papa mama hanya jual sembako yang benar-benar bukan dari nol. Kalau mungkin cowok-cowok ngajak cewek nikah kan mau nggak mulai dari nol sama aku, tapi papa mama dari minus. Kenapa minus? Punya utang yang banyak di tahun 2000 mungkin punya utang ratusan juta karena adik saya, bukan yang ini adik saya yang kedua namanya Yohanes, yang pertama namanya Giwan, itu diizinkan Tuhan mengalami kelainan usus sehingga zaman dulu belum ada asuransi, jadi utang semakin banyak karena papa mama harus membayar rumah sakit tersebut. Setelah itu koma pertama mama sudah janji, mama itu sudah dapat panggilan Tuhan bahwa mama papa harus pelayanan, tapi mama ngomong, oh ya Tuhan, nanti kalau Giwan sembuh aku akan melayani engkau. Tapi untuk ternyata sudah disembuhkan dan tidak melayani. Lalu diizinkan Tuhan untuk Giwan koma yang kedua, mama janji lagi, oke Tuhan, nanti kalau engkau sembuhkan Giwan, aku akan melayani engkau. Disembuhkan lagi sama Tuhan karena kebaikannya. Tetapi yang ketiga, Tuhan izinkan adik saya Giwan untuk kembali ke surga bersama Bapak. Di situ adalah titik balik keluarga saya. Saya dulu sangat benar-benar nggak punya ya. Jadi kalau di sekolah sangunya ya memang kota di kayak gitu. Sampai-sampai saya pernah di kelas 3 SD punya 2 orang teman yang cukup sangat-sangat konglo lah di Malang. Yang satu itu tidak mau ngajak saya ulang tahun, jadi saya tidak diundang karena saya begitu miskinnya waktu saat itu. Dan yang satu lagi ada pabrik cat di Malang mengundang saya. Di situ di kelas 3 SD itu saya sampai kalau bahasa Jawanya itu ngersolo, kok bisa ya? Kok aku nggak diundang? Hanya aku yang di kelas ini dan beberapa orang lain yang nggak punya itu nggak diundang kayak gitu. Kok bisa ya? Kok bisa Tuhan? Tapi akhirnya beberapa tahun pada saat saya kuliah, saya diizinkan kembali ketemu sama anak ini. Dan saya tahu bahwa waktu itu aku melepaskan pengampunan dan sekarang saya sudah dipulihkan oleh keluarga.
Nah, sampai di titik papah mamah bisa jadi gembala itu bukan suatu hal yang mudah. Ternyata saya baru tahu itu sangat susah. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang mencerca, mencaci maki, memfitnah sampai habis-habisan, dibunuh karakternya mama dan papa. Sampai-sampai saya sebagai manusia, saya mikir kemarin mengapa saya ngambil S2 hukum, saya punya cuma satu keinginan, saya mau menghukum hamba-hamba Tuhan itu yang bisa-bisanya memfitnah mama papa saya sampai segitunya. Cuma itu, saya pengen punya relasi, saya cuma ingin punya pendidikan hukum, bagaimana sih caranya orang-orang yang memfitnah itu biar dimasukkan penjara. Tetapi setelah saya sudah selesai, saya nggak jadi hukum. Kenapa? Karena saya tahu ada dukungan Bapak, Ibu, Saudara. Di sini ada ibu saya, perpanjangan tangan Tuhan, ada Suhar, ada Sutiti, ada semua pelayan-pelayan di sini yang selalu menopang BRC Malang. Saya ucapkan juga terima kasih. Ada Engkong Yusak yang setiap kali mungkin beberapa waktu kalau papa mama sudah nggak kuat, keberatan, kita semua bareng-bareng bersama Engkong Yusak untuk doa bareng di rumah saya. Ya, jadi sekian, saya merasa bersyukur untuk Bapak Ibu. Saya berterima kasih sudah bisa hadir di tempat ini. Saya mohon supportnya yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesaksian. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi setelah lulus sekolah dia juga ikut ujian kependetaan di sinode yang ada menaungi kami, sinode GBUB. Dan ketika dia belajar menjadi pendeta, Tuhan bekerja, Tuhan berbicara. Bukankah janjinya berkata satu-satunya tulisan yang mampu merubah adalah Tuhan itu sendiri, firman Allah itu sendiri. Sebab itu ketika dia selesai, dia katakan, "Mah, aku gak jadi lagi ngurusin hamba-hamba Tuhan yang sering membunuh karakternya papa mama. Karena aku percaya kalau tanganku kecil, tapi kalau tangan Tuhan aku menyerahkan, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dengan orang-orang yang membunuh karakter mama." Sorak-sorai untuk Allah kita. Reborn artinya adalah lahir kembali, ciptaan baru. Reborn bukan berarti saudara lahir dengan hidung yang lebih mancung, wajah yang lebih ganteng, wajah yang lebih cantik. Tetapi reborn artinya adalah jiwa yang baru, hidup yang baru, roh yang baru. Yang lama sudah berlalu. Mari song-song hari depan yang baru bersama Tuhan. Segalanya menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kuasa dan kebaikan Tuhan sudah dinyatakan. Ternyata tidak gampang saudara. Kalau kita ingin berbuat jahat, mungkin banyak orang yang malah membiarkan. Tetapi ketika kita mau menjadi diperkenan Tuhan, hidup seturut dengan kasih Tuhan, hidup masuk dalam rencana Tuhan, setan tidak akan tinggal diam. Pak Frankie tadi mengatakan, jangan kita mau kalah sama intimidasi iblis. Sebab itu kita harus terus mengasah roh kita. Hari demi hari harus kita asah roh kita. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Karena ketika kita melekat, maka apa sih yang tidak akan diberikan oleh Tuhan untuk saudara dan saya? Saya tidak akan panjang lebarkan firman hari ini. Saya mohon dengan penuh hormat, saya mohon dengan penuh kasih untuk para rekan hamba Tuhan mendoakan saya dan keluarga di tempat ini. Kita adalah satu tubuh Kristus. Di Jalan Langsep ini saya mendapat informasi dari kelurahan ada 17 kurang lebih gereja di tempat ini. Saya beranggapan 17 gereja ini bukanlah pesaing, tapi semua mempunyai peran masing-masing. Mungkin ada gereja yang kelihatannya adem ayem, tapi itu adalah jantungnya Tuhan. Kalau saudara lihat tubuh kita ini justru organ-organ yang gak terlihat itu adalah organ-organ yang penting. Ada lever, ada jantung, ada ginjal, paru-paru, gak terlihat saudara. Tapi semuanya itu berperan penting saling mendukung. Dalam kesempatan ini saya juga memohon, saya dan Bapak Gembala sebagai gereja yang masih berusia muda, kami semua mohon bimbingan dari para kekasih Tuhan, hamba senior yang ada di daerah sekitar dan khususnya dan terlebih Kota Malang. Kami mohon bimbingan dan petunjuknya.
karena kita semua adalah satu tubuh Kristus. Firman berkata, di mana ada kerukunan, di situ akan timbul berkat. Mari sama-sama kita kembangkan, kita menjaga supaya benar-benar hadirat Tuhan, berkat-berkat berlimpah dinyatakan oleh Tuhan di Kota Malang. Sorak-sorai untuk Allah kita. Saya mengundang Pak Purnomo, Aileen dan Yohan untuk maju ke depan. Saya mengundang dengan penuh hormat Bapak Pendeta Yusak Chong untuk naik ke mimbar, berkenan sudi mendoakan kami Pak Yusak Chong. Ya. Saya mohon dengan penuh hormat para rekan hamba Tuhan, silakan maju ke depan untuk mengangkat tangan kepada kami semua. Terima kasih. Dengan hormat, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan semua sepakat mendoakan keluarga dari Bapak Purnomo sekeluarga. Haleluya. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini ketemu dengan hamba-Mu Tuhan, Bapak Frankie dan semua rekan-rekan. Kami sepakat mendoakan keluarga Bapak Ibu Purnomo dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memberkati untuk semuanya. Amin. Dipersilakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita menerima berkat yang besar, yaitu perjamuan kudus. Sebelum saudara berdiri, saya meminta adakah di antara saudara yang belum terima roti dan anggur, saudara boleh angkat tangan. Saya minta tidak ada satupun orang di tempat ini yang tidak menerima tubuh dan darah Yesus. Saudara boleh angkat tangan, nanti para hamba Tuhan di depan ada banyak yang belum terima, para hamba Tuhan bisa mengambilnya. Kalau sudah semua, saya undang berdiri, kita nyanyikan karya yang terbesar, sebab kita yakin dan percaya apa yang ada di tangan saudara bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Yesus. Ketika engkau percaya bahwa tubuh dapat menyembuhkan segala penyakit apapun dan darah Yesus sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara angkat tinggi roti di atas kepala. Saya kapan bacakan firman Tuhan, ketika engkau setuju katakan amin dengan keras, saudara boleh makan tubuh Kristus. Dan sudah dia mengucap syukur atasnya,
ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat perlahan-lahan ada anggur di atas kepala saudara. Saudara boleh merenungkan 20 detik akan kebaikan daripada Yesus. Darahnya tercurah akibat paku di kepala, di tangan, di kaki, di lambung, ada di tangan saudara. Kebaikan dan anugerah Yesus sudah terima saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah air anggur di tangan saudara adalah darah Yesus? Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, berikan yang terbaik 1 menit saja. Ketika engkau sudah menerima tubuh dan darah Yesus, artinya saudara sudah disembuhkan. Kami menyembah Yesus. Dan darah Yesus sudah menjadi satu dengan darah saudara. Bukan hanya keselamatan saudara terima, tapi darahnya sudah menjadi satu dengan darah saudara. Sehingga aliran apapun di dalam tubuh saudara tidak ada penyumbatan. Darah Yesus melancarkan saudara. Mari saudara kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami percaya Yesus, malam hari ini semua yang ada di tempat ini boleh keluar menerima kesembuhan ilahi. Dan darahnya sudah menebus, menyucikan hidup saudara. Sehingga saudara pulang di tempat ini tidak akan sama. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sebagian isi hati-Mu. Dokter Ita Tuhan, Kau pakai lebih hari lebih dahsyat untuk memuliakan nama Engkau saja. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami sudah menerima berkat anugerah-Mu melalui pujian dan penyembahan dan firman-Mu Tuhan, tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Yang siap memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, kita katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Untuk persembahan disediakan barcode di belakang kursi, mungkin di depan kursi Bapak Ibu sekalian juga. Tapi juga disediakan kantong persembahan. Bapak Ibu sekalian boleh memilih yang mana untuk persembahan. Terima kasih. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari
selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sehingga kesakitan tidak Tuhan mendengar. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat, Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau telah memimpin menyertai ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, semua yang ada di tempat ini, Engkau sudah memberkati kami semua. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau, yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Berkati juga yang sudah menabur di tempat ini. Engkau sendiri yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Sekarang saudaraku, sebelum pulang, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari surgawi. Terbukalah tingkap-tingkap langit, terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup, nikah, dan anak cucumu. Diberkati usaha pekerjamu, diberkati kesehatanmu, diberkati studimu. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Yesus berhasil dan beruntung. Jalanmu terus dibawa naik bukan turun. Engkau dibuat menjadi kepala bukan ekor. Sekarang saudaraku, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus,
menyertaimu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sudah terima berkat, kita katakan Bapa. Terima kasih